Ya, saya dapat tema landasan teologis konsep pelayanan holistik sebagai peluang dalam pengembalaan di GBIS. Nah, kalau bicara bahasan ini, maka saya bagi yang pertama apa kata Alkitab tentang pelayanan holistik. Dan yang kedua, pelayanan holistik dari Alkitab, yaitu Allah Tritunggal. Yang ketiga, penggembalaan Allah Tritunggal, karena ini pelayanan holistik dalam konteks penggembalaan. Yang keempat, pelayanan holistik khususnya penggembalaan. Yang kelima, ini pembicara berikutnya, implementasi pelayanan holistik di GBIS. Nah, untuk arti kata konsep pelayanan holistik, tentu kita akan lihat konsep itu apa. Gagasan yang dinyatakan dengan kata atau simbol. Dan holistik sendiri, kalau bahasa Inggrisnya whole, itu seluruhnya atau sepenuhnya. Dan kamus bahasa Indonesia, kamus besar, ini tertulis holistik atau holistis. Berhubungan dan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan daripada sekedar kumpulan bagian, ya tidak bagian kecil tapi keseluruhan, dan ini menjadi satu kesatuan. Pelayanan holistik bisa diringkas yaitu pelayanan yang menyeluruh. Nah, bagaimana kita bisa mengerti ini? Konsep pelayanan holistik berdasarkan Alkitab, karena tinjauan landasan teologis, yaitu harus mengerti dasar Alkitabiahnya. Dan kita melihat sekarang sumbernya dari mana. Kalau kita melihat pelayanan holistik, karena ini holistik, maka mesti tidak boleh melihat 1-2 ayat, atau melihat 1-2 perikop, atau melihat 1 kitab. Kalau itu pelayanan holistik, mestinya kita harus melihat dari referensi sumber Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ini harus menyeluruh, ya, holistik, ya. Dan kalau kita melihat Alkitab, maka pelayanan yang dilakukan Allah terhadap seluruh dunia ini, Alkitab memperjelas bahwa pelayanan holistik yaitu pelayanan Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini secara menyeluruh. Seringkali kaum Injili sering pada stressingnya Yesus. Bahkan ada yang berkembang yang akhir-akhir ini, yaitu Jesus only. Ya, ini hanya melihat semua Yesus. Atau yang satu melihat hanya Allah tanpa menyertakan Yesus. Dan seringkali ada yang melihat pelayanan holistik hanya dari kacamata Roh Kudus. Tentu jadi tidak holistik. Dan kita akan melihat sekarang bagaimana pendekatan hermeneutik di dalam mendalami pelayanan holistik yang Alkitabiah. Ada pendekatan isogese, di mana kita bisa mengerti bahwa konsep atau doktrin seringkali dipertahankan dengan mengambil teks-teks yang ada di Alkitab. Dan tentu ini dia punya pemikiran, punya konsep, minta dukungan dari Alkitab. Ini exegese. Pelayanan holistik yang Alkitabiah mestinya bukan begitu. Mestinya exegesa. Konsep itu merupakan satu kesimpulan yang didapat secara terbuka sepenuhnya dari teks Alkitab secara menyeluruh. Dan ini yang akan kita bahas. Pelayanan holistik Allah Tritunggal di dalam Alkitab kita bisa mengerti, ya, bahwa Allah Bapa, Anak,
Roh Kudus, dia melayani secara holistik di mana? Ya tentu di dunia ini yang terkait dengan manusia dan isinya. Kalau di surga, ya mereka sudah berfellowship sendiri. Di dalam dunia ini, tema besar dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita ikuti, yaitu kerajaan Allah. Dan bagian dari Perjanjian Baru dalam kerajaan Allah ini ada tandanya, yaitu gereja Tuhan. Dan kalau kita kembali pada fokus penggembalaan, maka ini pelayanan holistik, fokus pada penggembalaan. Mengapa? Karena pelayanan holistik ada yang di dalam kesehatan, pelayanan holistik pendidikan, ada pelayanan holistik di dalam sosial, dan macam-macam pelayanan holistik. Tapi sore ini kita melihat satu konteks, khususnya di dalam penggembalaan, yaitu kita akan melihat bagaimana pelayanan Allah Tritunggal. Dari Kejadian sampai Wahyu, secara ringkas kita bisa melihat Allah menciptakan dunia dan isinya, dan itu terdapat ada di dalam Kejadian 1 dan 2 nampak, yaitu di Taman Eden. Ya, di Taman Eden kita bisa lihat bahwa itulah satu refleksi yang terlihat Allah ini ada di dalam kerajaannya. Kerajaan Allah yang ada di Taman Eden, jelas Allah menjadi raja, dan fokusnya pasal 1, pasal 2 terlihat, yaitu di dalam keluarga Adam dan Hawa menjadi satu daging, dan itu terlihat satu relasi batiniah yang menjadi keluarga yang paling ideal, dan ini menjadikan keluarga-keluarga yang bahagia yang ada di Taman Eden itu. Dan kalau melihat satu teladan model keluarga yang bahagia yang menghadirkan kerajaan Allah, ya model Adam dan Hawa. Dan berikutnya kita melihat Kejadian 3 sampai seterusnya, ada kisah yang difokuskan, yaitu Israel. Kerajaan Allah, Allah menunjukkan sistem pemerintahannya dan sistem peribadahannya ada di dalam Israel. Dan Israel yang selalu dari awal perjanjian dengan Abraham sampai muncul Yakub dan seterusnya adalah teokrasi. Dan ini pernah diberontak oleh orang Israel zamannya Saul, dan Israel minta raja seperti bangsa-bangsa lain, dan itulah yang membuat hati sedih Allah, dan ini tidak dikehendaki. Kerajaan Allah mestinya yang diutamakan. Dan Perjanjian Baru kita melihat apa yang ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang jelas untuk menghadirkan kerajaan Allah. Beritanya kemana-mana Tuhan Yesus menyampaikan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Yesus memberi penjelasan, baik Injil Matius yang paling banyak, bahwa Injil kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah. Sampai akhirnya Pilatus tanya, engkaukah raja orang Yahudi? Ya, kerajaanku bukan dari dunia. Kata Yesus, kerajaanku ya dari atas, dari surga. Dan inilah menunjukkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus, yaitu kehadiran untuk kerajaan Allah. Dan kalau kita melihat berita yang ada di para rasul, Paulus memberi penjelasan jelas di akhir kitab Kisah Rasul. Paulus menjelaskan semuanya tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Dan Injil, surat-surat Paulus sampai Wahyu, semua memberitakan kerajaan Allah. Dan nanti kita akan melihat ditutup Wahyu 21-22, yaitu Yerusalem baru. Ada langit baru dan bumi baru. Dan inilah kerajaan Allah
yang sepenuhnya. Yesus menjadi raja dan semuanya menjadi umatnya. Ini pelayanan Allah Tritunggal yang holistik. Dan kita lihat seterusnya untuk rencana manusia. Dan kita lihat di dalam Kejadian 1:2, Allah ada di Taman Eden bersama Adam dan Hawa. Tapi setelah itu berdosa, manusia diusir dari Taman Eden. Masuk Taman Eden ini, semua sudah berdosa, dan kita melihat lagi. Ya, ini ada foto evangelium, yaitu janji mesianik, dan kita melihat ini dari Kejadian 12, Abraham menjadi berkat untuk bangsa-bangsa, dan Kejadian 12 mulai ini Israel sampai datangnya Yesus Kristus. Dan dalam Yesus Kristus kita melihat ada orang-orang yang percaya. Gereja Tuhan dimulai di Menara Babel, semua berserak dan dikacaukan oleh Allah karena bahasa mereka tidak menjadi satu. Itu sebabnya Menara Babel gagal. Tapi setelah Yesus naik ke surga, ada umat yang dijadikan satu. Sekalipun berbagai macam suku, dia bisa satu karena ada satu bahasa, yaitu bahasa roh. Dan ini ada di Kisah Rasul pasal 2. Dan kita melihat ini kesatuan gereja dimuliakan dan kembali nanti ditutup di dunia yang baru. Inilah rencana Allah yang holistik untuk manusia. Dan untuk tahapan yang ada di sistem pemerintahannya dan sistem peribadatannya akan kembali di Yerusalem baru. Dan kita kembali lihat lagi, yaitu pelayanan holistik Allah Tritunggal. Dalam keselamatannya kita melihat yang penciptaannya ini ada manusia asali. Bagaimana manusia asali dia hidup kekal dan hidup yang holistik. Manusia Adam secara holistik dia sudah terpenuhi semua eksistensi, status, dan kebutuhan. Semua lengkap karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dan pada kejatuhannya semuanya rusak. Dan manusia mendapat hukuman maut. Holistiknya hilang total. Manusia berdosa. Tapi kita melihat dalam Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, manusia dipulihkan, hidup kekal secara yuridis, tetapi dia masih ada dalam proses dinamis. Karena apa? Karena manusia belum di Yerusalem baru. Manusia masih ada di dunia yang edan ini, dunia yang berdosa. Dan dia secara status eksistensi, dia menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Tetapi secara ekologi, lingkungan, dia tetap masih ada di dunia yang berdosa. Ularnya banyak. Dan ini akan terus berproses dalam pemulihan. Wahyu 21:22, maka manusia menjadi serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Disitulah manusia seutuhnya, seluruhnya diubahkan mulia seperti Yesus. Ini pelayanan Allah. Ya, kita lihat sekarang bagaimana di dalam penggembalaan. Dalam penggembalaan kita melihat ternyata Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sama-sama. Dia ada gembala. Kita baca natsnya, karena kalau tidak baca nats, ini tidak dianggap landasan teologis. Dan saya akan baca nats yang populer, tapi Mazmur 23 kita bisa menyimak. Saya bacakan saja.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapiku kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan inilah pengakuan Daud bahwa dia mengenal Allah itu, Allah adalah gembala. Dan Kejadian pasal 48 ayat 15, saat Yakub memberkati anak Yusuf, dia katakan, ya, baik Abraham, Ishak, dan aku sepanjang hidupku, Allah adalah gembalaku. Dan ini ungkapan tokoh-tokoh yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah gembala. Dan Yesaya 34 juga, Tuhan adalah gembala. Dan itu tipe yang ada di Perjanjian Lama, antitipenya sekarang digenapi oleh Yesus Kristus. Pada waktu ada di Yohanes 10, Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Kalau kita mengaku Yesus itu Allah, dia sekarang mengaku, akulah gembala yang baik. Waktu ada di Mazmur 23, Kejadian 48 atau Yesaya 34, ya ini ungkapan dari Daud dan Yakub. Yesaya ungkapan dari Allah, firman Tuhan katakan, akulah gembala. Dan Roh Kudus kita melihat, dia menunjukkan bahwa dia pun gembala. Kita lihat, ini Bapa adalah gembala. Dan kita lihat di Mazmur 23, ini menggembalakan secara pribadi. Tetapi di Yeskiel 34, ini menggembalakan umat Israel. Jadi Allah Bapa itu gembala, baik pribadi maupun umat Israel. Di Yohanes 10, Tuhan Yesus gembala yang baik, yaitu menunjukkan bahwa Yesus gembala untuk pribadi-pribadi orang yang percaya pada Yesus. Dia katakan, akulah pintu itu yang membawa masuk gembala-gembala, yang memberikan hidup yang berkelimpahan. Dan orang-orang yang percaya digembalakan oleh gembala yang agung. Ini ada di dalam 1 Petrus 5, Ibrani 13, menunjukkan bahwa Yesus ini gembala yang agung. Sekarang, di mana Roh Kudus? Di Kisah Rasul 20 ayat 28, karena dialah kamu yang ditetapkan oleh Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Roh Kudus sangat berperan secara eksplisit, tidak menunjukkan Roh Kudus adalah gembala, tapi secara implisit dia menunjukkan berfungsi sebagai gembala. Roh Kudus inilah yang berfungsi sebagai gembala, dan apa yang diperankan oleh Roh Kudus sebagai penghibur, pemimpin, pemelihara, pelindung, jelas dia adalah gembala bagi orang yang percaya. Sekarang kita melihat di Alkitab, ternyata tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai oleh Allah hampir sebagian besar itu adalah gembala-gembala. Dan dia merefleksikan bagaimana Allah sebagai gembala itu ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Pertama dibuka oleh Habil, Ibrani 11 ayat 4 menunjukkan Habil memberikan korban yang baik karena iman. Persis yang dilakukan Abraham. Dia kaya dengan domba kambingnya, tapi dia memberikan satu yang terbaik,
yaitu anak tunggal Ishak dikorbankan sebagai satu tipe Yesus sebagai anak domba Allah. Ishak pun dia dapat kambing domba diberkati 100 kali lipat. Yakub juga mengembalakan dan dia mengaku Allah itu gembalaku yang baik. Dan Yusuf kita melihat bagaimana dia mengembalakan domba Yakub, tapi dia juga menggembalakan keluarganya di dalam perantauannya yang ada di Mesir. Dia akhirnya memenuhi visi Allah. Musa kita lihat setelah 40 tahun menjadi gembala di rumah Jitro, kita bisa melihat dia mengembalakan umat Israel untuk masuk tanah perjanjian Kanaan. Dan kita lihat juga Daud. Ya, kita bisa melihat satu persatu tokoh-tokoh ini kalau diteliti lebih lanjut secara holistik, saudara akan menemukan satu gambar yang sepenuhnya bagaimana Allah itu gembala yang agung. Dan kita bisa melihat terus-menerus, yaitu Petrus. Ya, Petrus ini hasil penggembalaan Yesus secara langsung, dan dia katakan, ya, aku mengasihi engkau, Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata setelah Yesus naik ke surga, Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dan di 1 Petrus pasal 5, ternyata dia bisa mendelegasikan para penatua itu menjadi gembala untuk domba-domba Allah. Dan kita lihat Paulus juga menggembalakan secara fungsional. Dia safe spot, tapi di Kisah Rasul 20, dia memberi pesan pada para penatua ini supaya menggembalakan domba-domba Allah ini, karena serigala akan mengancam, mencerai-beraikan dan membunuh. Ini model Paulus. Nah, secara ringkas karakter gembala yang ada di sini itu jelas. Dia benar karena mengetahui kebenaran dan berperilaku benar. Ini kita melihat gembala yang ditampilkan di sini. Dia benar. Yang kedua, dia berani. Dia berani melawan risiko, bahaya. Seperti Daud waktu melawan Goliat. Waktu itu Saul katakan, kamu melawan Goliat, bagaimana mungkin? Tapi Daud katakan, aku ini biasa gembala. Kalau ada harimau, singa, saya robek-robek itu. Dia berani dan tegas, integritas. Selalu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu, dari si jahat. Dan ini hidup dalam kebenaran, satu kata dengan perbuatan. Dia selalu pemimpin, berani menjadi teladan di depan, penuh kasih, dan dekat hadir dengan domba-dombanya. Dan kita terus melihat bahwa dia pun kompeten. Ya, dia sebagai gembala yang kompeten. Nah, kita lihat sekarang dombanya. Dombanya menurut Alkitab gimana? Sudah lihat, ternyata di Perjanjian Lama ada pribadi Yakub, ada Daud, dan ada orang-orang yang selalu bergantung Tuhan. Yeskel, umat Allah, domba-domba yang banyak, nasibnya bergantung pada gembalanya, karena ada gembala-gembala yang jahat, ada gembala-gembala yang cari upah, hanya serakah, tapi gembala yang baik memenuhi kebutuhan domba-dombanya. Dan orang percaya ini digambarkan sebagai domba. Yohanes 10, domba ini lemah, domba ini harus dipimpin, dia harus mengenal suara gembalanya. Dan orang-orang percaya juga gembala utuh gembala, ini domba. Nah, bagaimana karakteristik domba? Ya, dia selalu bergantung mutlak dengan gembalanya. Domba ini mudah tersesat, dia terpelosok di depan, di semak duri, terhanyut, bahkan bisa tenggelam, sering ditekan singa, serigala, butuh tempat dan makan. Ini karakter domba. Dan kebutuhan domba dalam Alkitab kita bisa melihat. Apa kebutuhannya?
secara holistik, jelas ada jasmani, makanan, minuman, ada butuh pimpinan karena mudah tersesat, secara psikologi, ada ketenangan, kesegaran jiwa, penghiburan, ada komunitas, ada berkat. Ya, ini yang terlihat, ada rasa aman, kemerdekaan, keselamatan, dan butuh satu gembala yang baik. Dan kalau diringkas, apa kebutuhan domba? Yaitu membutuhkan gembala. Itu seorang domba. Seekor domba membutuhkan gembala, itu jelas. Perlu perlindungan karena mereka lemah, tidak dapat mempertahankan diri, membutuhkan pimpinan, perlu pendidikan. Dan itu domba. Ya, kita bisa melihat apa yang dikatakan Alkitab, dan ini gambar dari domba-domba masa kini akan kita lihat ini. Yaitu bagaimana domba-domba masa kini, kebutuhan secara holistik, tentu kita bisa lihat psikologi, sosiologi, spiritual, dan fisik. Kalau sudah melayani domba, maka perlu mengerti bagaimana kebutuhannya itu. Tidak hanya spiritual, rohani aja. Hidup kekal, kebenaran, pimpinan Roh Kudus, kedewasaan, tapi juga ada ketenangan, rasa aman, ada damai, dan sosiologis butuh dipimpin, ada relasi, ada fellowship, dan secara fisik makan, minum, pakaian, dan ini sandang pangan, ini kebutuhan yang sekarang kita temui. Tapi di Alkitab sudah digambarkan pada waktu itu. Nah, bagaimana kita lihat sekarang di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama tentang respon domba-domba itu selalu dekat dengan gembalanya. Ada ikatan perjanjian, mengenal suara gembalanya, mau dituntun masuk melalui Yesus, menundukkan diri, berserah pada Allah. Ini satu tabel yang saya rangkum secara holistik dan bisa terus dikembangkan, tapi karena ini waktu tentu ada ringkasannya. Respon domba terhadap gembala bagaimana? Dia bisa mengenal, membedakan gembala yang baik dengan yang jahat. Dia bisa menaati, punya relasi yang dekat terus-menerus, hadir di situ. Dan bagaimana penggembalaan yang muncul di Alkitab, yaitu bagaimana metode-metode yang dilakukan, tentu ada memimpin, tapi Tuhan Yesus mencari domba yang tersesat. Satu pun dicari, meninggalkan yang 99. Ini mencari, memimpin, menjamin, melindungi, memberikan nyawanya. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, seperti di Kejadian 22, Abraham ada tipe, dia menyerahkan Ishak, tapi anti-tipenya ada di dalam Yesus Kristus. Dia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan secara ringkas, penggembalaan itu ada poin-poin yang penting. Memulihkan kondisi domba, baik yang sakit, yang terlantar, menyediakan kebutuhan secara holistik, melindungi domba dalam bahaya, mendidik, mendisiplin, melakukan dengan motivasi kasih, hidup bersama. Dan ini yang selalu dipakai di dalam Alkitab. Bagaimana juga mengajar, mendidik ini supaya tidak tersesat. Nah, sekarang kita lihat pelayanan holistik penggembalaan, apa kata Alkitab. Saudara bisa merumuskan sendiri. Tapi setelah lihat dasar ini, baiklah kita bisa merumuskan apa sekarang pelayanan holistik dalam konteks penggembalaan. Kalau dirumuskan, kita bisa melihat begini, yaitu pelayanan Allah Tritunggal dalam menghadirkan kerajaan Allah melalui gerejanya yang seutuhnya, dan dilakukan oleh gembala sepenuhnya bersama seluruh umat Allah bagi seluruh dunia berdasarkan Alkitab
sepenuhnya. Kalau pakai Injil sepenuh, ya sudah tepat. Ya, berdasarkan Alkitab sepenuhnya. Nah, sekarang kita mau melihat apa yang harus kita bahas dalam diskusi, dan saya masih ada 8 menit. Toh? Ya, berarti tepat lah ya. Kita lihat sekarang bagaimana peluangnya di dalam pelayanan holistik dalam penggembalaan, khususnya kalau melihat di GBIS. Nanti silahkan bisa didiskusikan, tapi dari konsep tadi yang berdasarkan teks Alkitab, saya berpikir yang pertama, ya kita perlu duplikasi. Duplikasi apa? Duplikasi pelayanan holistik Allah Tritunggal, khususnya dalam penggembalaan. Dan kalau ini menjadi peluang, ya ini peluang untuk kita menduplikasi seperti Allah, baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gembala-gembala, ya kita memiliki karakter, memiliki identitas, memiliki fungsi, memiliki cara dalam penggembalaan, model-model penggembalaan, ya seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kedua, modifikasi. Modifikasi berarti ada satu pengubahan yang melihat satu konteks, yaitu konteks masa kini. Tentu ya tidak bisa sesuai dengan persis pada waktu itu. Ini perlu modifikasi. Ya, kadang-kadang kalau kita ketinggalan modifikasi, ya saya akan memberi contoh. Kalau tidak bermodifikasi mungkin ya terlambat. Ya, salah satu contoh, ya ada satu teman Pak Pendeta dulu beritahu pada saya, Pak, ini pendeta ini tidak setuju kalau Alkitab ada di HP. Jadi kalau baca Alkitab di HP ini tidak benar. Yang harus baca Alkitab ya ada di Alkitab ini. Ya, kalau begitu mestinya ini tidak tepat juga. Mestinya bawa Alkitab yang ada di zaman Paulus, yaitu bawa papirus, yaitu kulit-kulit domba, kita bawa ke sini semua. Ya, tentu akan ya repot. Ya, kita harus meaning itu prinsip tidak berubah. Tapi form, bentuk bisa berubah, asal meaning tidak berubah. Ini modifikasi. Ya, saya dulu pernah ketemu, yaitu salah satu yang ada di Solo, dia mempopulerkan, yaitu Yayasan Sabda. Waktu itu pimpinannya, suaminya teman saya, dan dia katakan, Pak T, saya sedang konsep ini, Alkitab yang ada di HP. Dan waktu itu ketemu satu yayasan yang selalu bagi-bagi Alkitab. Waktu itu dia katakan, nanti kalah cepat dan kalah efisien, kalah efektif. Saya pikir apa ini? Ternyata betul. Yang bagi-bagi Alkitab secara manual, ini harganya mahal dan dia terbatas. Mungkin cuma bagi 1-2 orang. Tapi ternyata di HP, semua kalau punya HP bisa download aplikasi. Nah, ini modifikasi penggembalaan yang holistik kita bisa lakukan dengan baik. Nanti di GBIS terserah Dewan Pengajaran ini kan bagaimana menggodoknya. Lalu kolaborasi. Sudah lihat, kita melihat bahwa pelayanan holistik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, perlu kolaborasi. 2-3 orang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ini yang sering kesulitan. Ya, kalau kita katakan jemaat saya, jemaat yang terbaik, dan saya akan melakukan pelayanan holistik sendiri, sampai kapan akan terjadi? Dan ini tidak akan mungkin, karena di dalam Alkitab
selalu Paulus bekerja sama satu tim, dan gembala-gembala di Efesus pasal 4 ayat 11 jelas ada rasul-rasul, penginjil-penginjil, nabi-nabi, gembala-gembala, dan guru-guru. Itu jamak semua. Artinya inilah satu contoh kolaborasi. Dan kalau gereja Tuhan, gembalanya, umatnya, kolaborasi, maka dunia akan cepat dilayani. Dan berikutnya kontekstualisasi. Ya, ini pelayanan gereja yang holistik, baik ke dalam atau keluar. Ya, ini ada misi holistik. Misi apa? Penginjilan, pelayanan kasih, aksi sosial, kesaksian, tapi yang ke dalam worship, fellowship, discipleship, dan ini yang dikuati, dan ini dilakukan tidak bisa sendiri, selalu secara holistik. Dan kalau lihat dunia baik secara sosiologi atau dunia secara geografi, ya ini pelayanan yang holistik harus dicapai. Maka ini yang tadi sudah saya sampaikan, ini kesimpulannya. Jadi kalau ada pastor itu gembala, ialah pastornya yang holistik, artinya punya identitas, punya karakter, punya fungsi, punya bentuk pelayanan, punya model seperti Allah Tritunggal. Kalau domba-dombanya dia bisa ya seperti domba-domba yang dilayani di Alkitab, maka ini pelayanan holistik. Pelayanan holistik oleh gereja Tuhan, tapi juga berkolaborasi dengan gereja-gereja lain, dan kita akan mencapai dunia secara holistik. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih.